Kita dikasih senang di dunia, syukuri, jangan menyebabkan kita sombong. Maka contoh barometer siapa? Rasulullah. Ternyata membaca di dalam Rawi pun, ya, di dalam Sirah Nabawiyah, bahkan kita baca di dalam berjanji tiba, itu jelas itu subhanallah. Cerita-cerita tentang Rasulullah itu hak, Pak. Itu bukan cerita khayalan. Sesungguhnya dilihat itu benar-benar anak Rasul itu. Wa kana maulana sadidul haya wa tawadu. Benar-benar Rasulullah adalah seorang hamba Allah yang sangat tinggi sifat malunya dan sangat tawadu hatinya. Bisakah kita pemalu Nabi? Pak, Nabi pernah ngedalamin Ka'bah waktu pernah banjir. Beliau naik ke atas Ka'bah, kemudian gamisnya ketiup, kelihatan betis Nabi yang putih kemerah-merahan. Muka Nabi merah, malu melihat betisnya, dilihat sahabat yang lain. Lah ini ibu-ibu pakai celana malah pendek, dilihatin sama laki-laki kan, bukannya malu, soalnya Pak, pakaian atau hati-hati ya. Ibu kalau mau dosa-dosa aja sendiri, jangan ajak orang lain. Kalau pakai rok-rok pendek segitu, ibu dosa sendiri. Tapi kalau kita lihat, kita ikut dosa. Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau ada orang perempuan pakai rok pendek segini, terus halus mulus lah, itu saya tanya, kira-kira bapak sebel apa resep lihat? Sebel. Makanya Nabi ketika jalan, Nabi itu menunduk, Pak. Karena apa? Nggak banyak melihat. Kalau kita kan serang arah, betul. Apa kita lihat? Ada orang ribut, kita nyamperin. Ada laki bini, laki ibu, kita pengen nonton. Pengen tahu sama orang buat apa? Subhanallah, ini ternyata Pak, saking pemalunya Nabi, merah mukanya. Karena apa? Kelihatan betisnya. Udah betis bagi laki-laki bukan orang, perempuan, masya Allah. Soalnya saya ngomong gini apa? Saya pernah lihat. Bagaimana Pak? Soalnya nazulka apa? Hanya Habib. Nazulka lawal di Habib, kawan nazulka sani azab. Kamu kalau lihat sekali pertama itu nikmat kamu, kalau pas banyak, kalau dilihat lagi itu azabmu. Jadi kalau lihat saya kan pertama astagfirullah terbuka. Itu tadi pertama nggak dosa. Ya bapak dipantang itu harus sekali. Langsung abang dikasih kali terbuka. Saya kan pernah naik motor, pas naik motor, masya Allah, itu bocah cewek lagi nyeplak, bari peluk, celananya ke bawah, kaos ke atas. Coba ya. Kan kita harusnya menentukan mata. Saya lagi naik motor, menurut bapak kira-kira saya merem apa jangan? Merem nabrak. Jangan. Berarti bapak masih kesian sama saya. Kan saya lagi naik motor, kalau saya merem, lo bisa nabrak, malah jelek ada beritanya. Ada ustaz bilang nabrak unggul. Betul. Subhanallah, kita kadang-kadang makanya apa? Ayo zaman sekarang ada 4 yang perlu kita biasakan. Ya. 1, jangan banyak bicara kalau nggak begini. 2, jangan keluar rumah kalau bukan urusan. Sebab kita hampir-hampir kagak bisa selamat, Pak. Di rumah aja kadang-kadang kagak selamat, betul. Di rumah aja suami istri anak udah jarang komunikasi, masing-masing sendiri pada megang setan GP, betul. Suaminya di bangku, istri ini pada duduk depan pintu, anaknya kesel di kamar lagi main sendiri. Ibu nggak tahu itu suaminya lagi main HP, padahal lagi ngobrol sama jahe. Suaminya antar, istrinya antar lihat suaminya biarin lah, penting antar. Suaminya nggak tahu, padahal istrinya dia lagi ngobrol ke koas. Sekarang Masya Allah udah pada berbeda, dijauhkan, dipisahkan kita. Yang dengan anak, jarang komunikasi antara istri, suami dan anak. Subhanallah. Makanya di sini ternyata diceritakan anak Rasulullah itu sampai sidatul wa tawadu. Tawadunya luar biasa. Apapun yang diberikan oleh Allah, bahkan subhanallah ketika Rasulullah maksudun, Rasulullah adalah makhluk yang dijaga dari dosa dan bahkan surga tidak dimasukin sebelum Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi ternyata Pak,
Rasul duduk zikir istighfar. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Ana la astaghfirullah taala fi kulli yaumin 70 marrah wa bi hadis luhra bi mi'ati marrah." Aku istighfar kepada Allah tidak kurang sehari 70 kali. Jadi kita istighfar sehari berapa kali? Pak, sekarang saya tanya, kita akui ini, kita banyakkan dosa apa banyakkan pahala? Dosa. Wih, banyakkan dosa banyakkan pahala? Dosa. Aku banyakkan dosa. Nabi ada dosanya enggak? Kalau ditanya ada manusia yang ada dosa? Ada. Rasulullah. Terus Rasulullah istighfar tiap hari 70 kali. Bahkan hadis lain katakan 100 kali. Sekarang jadi Nabi istighfar buat apa? Kalau kita istighfar buat ampuni dosa, nah kalau Nabi istighfar buat apa? Apa Nabi bangun, Pak? Kaki Nabi bengkak. Bayangkan, kaki Nabi sampai bengkak. Bapak pernah bengkak kaki? Main bola masih kurang. Lah bapak mah bukan kaki bengkak, mata bengkak, kenyang tidur. Ini Nabi bengkak-bengkak sampai Aisyah mengatakan, "Alam takun maksuman, alam takun makfuran." Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum? Bukankah engkau sudah dijaga dari dosa? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban? Ala takunu abdan syakur. Terus ala takunu abdan syakur. Apakah aku salah kalau aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Istighfar Nabi bukan minta ampun, istighfar Nabi bersyukur. Kayak malam ini kita kumpul ini karena apa? Karena syukur kepada Allah, karena udah dikasih Nabi akhir zaman, udah dikasih Nabi khairul anbiya wal mursalin, sebagus-bagusnya Nabi dan Rasul. Terus apa salahnya? Sebab cinta makan buta, betul? Ini baru begini kita, lebih apa pagi kita ngaji, orang bohong ya namanya cinta, cinta makan buta, betul? Kan bapaknya kalau saking cinta ya ngomongnya apa? Oh saking cinta ya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing cinta sulit dibayangkan, tidak diucapkan dengan kata-kata. Tawadunya Rasulullah SAW walaupun luar biasa sudah diampuni segala dosanya, tetap tambah syukur kepada Allah. Tapi tawadu yang diberikan oleh Allah, harta kenikmatan yang diberikan kepada orang yang sombong, yang tidak tawadu, maka akan menyesatkan dia. Bagaimana Fir'aun, ketika Allah kasih nikmat dengan jabatan yang tinggi, dia berani mengucapkan, "Ana Rabbul A'la." Aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Bagaimana Qarun itu santrinya Nabi Musa. Dia tukang ibadah, tapi ketika tergoda dengan dunia, akhirnya apa? Jadi oligarki pembela pemerintah Qarun. Hartanya buat ngebelain pemerintah Fir'aun. Masya Allah. Tapi ketika harta pada orang yang tepat, orang yang beriman, orang yang saleh, maka harta tadi tidak membuat dia silau. Contohnya siapa? Rejinis. Ada orang Rejinis? Siapa dia? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nampak hartanya, kekayaannya luar biasa. Walaupun dia diceritakan jadi bahan cerita Pak. Makanya ketika Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim orang kaya Pak. Tapi orang kaya yang tawadu, orang kaya yang tidak sombong. Ini Nabi Ibrahim Pak. Ketika diangkat dari Khalilullah, kekasih Allah, malaikat protes. Malaikat protes. Kenapa? Ya Allah, kenapa orang seperti Ibrahim yang seharinya sibuk terus dengan dunia, engkau angkat dari kekasihmu? Apa Nabi Ibrahim kan punya kambing, makan kambing. Kekayaannya luar biasa Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Hei malaikati, la tanzuru ila surati abdi, la yanzuru ila qulubi. Jangan kamu lihat zahirnya, lihatlah hatinya. Sungguh di hatinya tidak pernah ada yang lain kecuali aku. Kalau kamu tidak percaya, tes. Pak, akhirnya malaikat Jibril berbentuk manusia yang datang menemui Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim yang ngapain? Lagi ngaman kambing, bener. Sibuk sama dunia. Kambing Nabi Ibrahim ya? Bapak pernah dengar nggak? Kambingnya Nabi Ibrahim ada berapa Bu? Ada hadiahnya nih. Sepeda.
Kambing Nabi Ibrahim ada? Gak tahu. Sama saya gak tahu. Makanya saya tanya. Ini kambing Nabi Ibrahim, bukit dan lembah yang tadinya gurun, yang tadinya hijau, rata jadi putih, tertutup oleh dombanya Nabi Ibrahim. Gunung sama lembah tertutup, kira-kira berapa ekor? Dan anehnya ini kambing Pak dijaga anjing. Jadi boleh punya anjing kalau buat menjaga harta. Soalnya kadang-kadang jujuran anjing sama manusia. Betul. Anjing mah siapa nggak kalau salah mencurigakan didongongin. Ini mah di istrinya datang nggak didongongin manusia kerja sama. Kalau ini ya bawa dipulang pelan-pelan. Subhanallah. Anjing boleh buat menjaga harta kalau harta kita banyak. Tapi kalau nggak ada harta, ngapain raya anjing? Dilakukan mancing doang kawinnya. Betul. Subhanallah. Kan anjing Nabi Ibrahim ada berapa? Nah anjingnya sekarang kalau kambing tadi nggak tahu. Diceritakan anjingnya ada berapa? Isna asrar, ada 12.000. Coba bapak bayangkan. Kalau anjingnya ada 12.000 ekor, kira-kira kambingnya berapa? Kalau bapak punya pabrik, punya security 12.000 security, kira-kira sejak apa pabrik begitu? Subhanallah, anjingnya Nabi Ibrahim 12.000 ekor, bukan anjing yang kecil, bulldog, herder, anjing terlatih. Anjing yang kalau keburu juga boleh kita makan, karena udah benar-benar keburu. Kalau diperintah dijaga dijaga. 12.000 ekor, coba bayangkan. Itu anjingnya. Makanya ulama nggak terangkan kami uyek hitungnya. Anjingnya 12.000 ekor, anehnya fikul kalbin tukun bidal zahab. Setiap anjing anehnya pakai kalung emas. Anjing pakai kalung emas. Kalung anjing Nabi Ibrahim pakai kalung emas. Gini, bapak kagak pakai, berarti kalah sama anjing Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kenapa Nabi Ibrahim mulia-muliakan anjing dipakai emas? Sudut pandangnya salah. Nabi Ibrahim kenapa emas dipakai anjing? Sebab dia mengatakan dunia lazimah, dunia bagaikan bangkai. Dunia adalah najis, orang bermusuhan, orang berperang, orang saling bunuh, orang saling fitnah. Gara-gara apa? Dunia, bahkan dunia bagaikan najis. Makanya kata beliau, dunia itu bagaikan najis. Emas itu lambang dunia, emas itu lambang dunia. Karena emas adalah dunia, dunia adalah najis. Makanya pantas najis ada di leher najis. Maka emas bagusnya di leher najis. Makanya bapak yang punya bini pakai emas. Subhanallah. Ini ternyata apa nih ketika Jibril datang berbentuk seperti manusia, ditanya apa kata Jibril? Ya Ibrahim, ini semua milik siapa? Ini semua punya siapa? Ini semua punya siapa Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Hada lillah. Ini semua milik Allah. Ayo bapak kalau punya pabrik, punya toko gede, punya kebun lega, punya ternak banyak, ditanya Pak ini punya siapa? Bapak jawabnya apa? Punya bola. Durang langsung langsung banyak buah. Kita sombong dikira itu punya kita. Nabi Ibrahim sejujurnya dia katakan, hada lillah, ini milik Allah. Al-alam biyadi, cuma sementara aku dititipkan untuk urusnya. Jadi ingat Pak, dan kita punya sekarang cuma titipan Allah. Ngapain sayang kita keluarkan untuk Allah? Makanya nanti ketika kita sakaratul maut, ketika kita sakaratul maut, tidak langsung mati. Kenapa nggak mati? Komunikasi, kita di interview, kita minta dikasih izin supaya kita jangan mati. Sebentar 5 menit aja kita kasih ini. Kan jelas dalam surat Al-Nabi itu. Apa kata
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Apa kata yang mengerti? Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya Engkau tunda kematian saya, jangan sekarang ya Allah, 5 menit lagi buat saya mau jual kebun dulu di tanah. Saya mau jual emas dulu, saya mau ngambil tabungan saya dulu. Mau ngapain kamu kalau dikasih waktu? Pasal dakoh, saya pengen sedekah. Kenapa bukan pengen sholat? Kenapa bukan pengen ngaji? Kenapa bukan pengen baca Quran? Tapi pasal dakoh, saya pengen sedekah. Ayo kenapa? Ternyata Pak, didengerin. Kenapa pengen sedekah? Satu, orang lagi ikut, walaupun rajin sholat, sedekah belum tentu gede. Betul? Haji bolak-balik, umroh tiap tahun, lepas sedekah belum tentu. Betul? Ini sekarang Bapak saya tanya, lagi sholat Jumat atau lagi ngaji, kotak lewat, itu kotak lewat. Itu kotak lewat buat masjid apa buat kita? Itu sedekah buat masjid apa buat kita? Buat kita. Buat amal soleh yang paling nafsi. Siapa yang beramal baik buat dirinya, itu buat masjid kira-kira. Buat kita. Kira-kira itu kotak Bapak berpikir. Sekarang saya tanya, itu kotak buat dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Kan Pak Nabi bukan Nabi Muhammad aja, misi Nabi sama, Nabi dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad misinya sama. Baca dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafi subil ula, subil Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi yang lain, semuanya isinya sama. Ingatkan kepada umat, walal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih utama dan selamanya. Jadi dulu kan akhirat. Sekarang saya tanya, lamaan dunia apa lamaan akhirat? Sekali lagi, lamaan dunia apa lamaan akhirat? Udah ngaji mas gitu aja nih. Udah pada tahu akhirat. Itu Bapak tahu akhirat lama kata siapa? Akhirat lama kata siapa? Satu kata Allah tadi, khairul laka, khairul wa abqa. Yang kedua, yang udah berangkat ke akhirat tapi sekarang belum ada yang pulang. Betul? Berarti akhirat selamanya. Yang saya tanya nih, akhirat itu sekarang apa setelah mati? Akhirat lo sekarang apa setelah mati? Akhirat sekarang apa setelah mati? Setelah mati. Jadi akhiratnya setelah mati. Pantes sedekah buat akhirat setelah mati. Kalau Allah mau pilih akhirat daripada dunia. Terus akhiratnya setelah mati. Ngapain dipikirin, kita juga mampus. Sekarang nih kita duduk malam minggu begini nih. Orang-orang pada ke puncak dulu tuh. Orang-orang ada yang ke Carita, ada yang ke Ancol. Kita memilih kemari. Ini kita lagi ngurusin dunia apa ngurusin akhirat? Kita lagi ngurusin dunia apa ngurusin akhirat? Berarti dunia akhirat sekarang apa setelah mati? Sadar ya. Lah Bapak mah akhirat setelah mati, makanya di dunia orang mikirin akhirat. Ini ibu-ibu solehah semua, saya yakin Bu. Bu, nggak mungkin malam minggu pada di sini. Orang-orang ada yang weekend ke Carita, nyewa villa, lihat ke puncak, nyewa villa. Kalau ibu saya tanya, ibu malam minggu pengajian, tapi ada yang ngajak ke Carita. Tuh, dikasih ongkos gratis sama buat jajan 400.000. Tuh, ya sama penginapan gratis. Tuh. Sekarang ibu saya, ibu kemari apa ke Carita? Kalau mimpi kalau begitu masih. Dia mau pemimpin juga ditanya, kok milih siapa? Belum saya kasih duit ya. Iya. Bu, ibu kan kalau lagi banyak duit kelihatan itu cerita aja yang saya banyak. Kalau ibu punya duit tetap murah. Kayak subhanallah, ternyata
Dunia bayar. Dunia. Bapak punya duit 300.000, buat mancing loh, yang bayar kayak 300. Kenapa saya ngomong ini? Soalnya saya termerah, murah juga. Itu kalau hari Minggu lebih dari 300, 400 kita mancing doang, lu rasanya sama. Lu mancing 300.000, kata dia 350.000, Pak Ustaz. Itu buat mancing saya kalau hari Minggu. Itu dunia bayar. Dunia. Nah, kalau kita ke rumah janda, kita kasih janda. Dunia akhirat. Jadi murah mendingan mancing ikan atau mendingan mancing janda? Maksudnya janda yang ada yakinnya. Sebab masih Rasulullah itu suka jalan sama janda-janda. Nabi suka jalan sama janda tua. Nah, sebab di situ ada anak yatimnya. Dibantu sebab ketika seorang meninggal ayahnya, maka kita kaum muslimin menjadi anak ayahnya anak yatimnya. Pak, itu tuh tadi kotak lewat. Terus Bapak stop. Saya tanya, ibu Bapak rokok kantong tuh, ibu buka tas, mau sedekah, kena 100.000. Saya tanya, dicabut kagak kesukaan? Woi, kayaknya lu kagak jadi nih, kena cepean mah. Itu cepet, masih jangan lu. Kayaknya dicari yang kena 50.000, dicabut mual. 50.000 dicabut mual loh. Ibu lagi nyari berapa duit? Terus gue ngucap sampai 20.000 bukan lagi 500. Baru dia cabut tutup pengen surga. Kan kata Allah apa? Hei, kalau lu sedekah gua balas 700 kali lipat. Siapa yang sedekah janji Allah akan dikasih kaya dalam hidupnya. Bukan cuma kaya dunia, kaya hati dikasih tenang hidupnya. Orang yang mau sedekah gede. Tapi setan menjanjikan miskin. Kata Allah, udah kecepet sedekahkan. Itu bekal lu, gua balas 700 kali lipat. Kata setan, jangan dengar. Jangan dengar itu salah tidak benar. Jangan dengar. Roma. Pak, itu kita mau masukin 100.000 kata Allah, gua balas 700 kali. Kata iblis apa kata setan? Jangan didengar. Jangan didengar. Tuh yang 2.000 bukan ada. Kata setan 2.000 aja. Kata Allah cepet. 100.000. Kata setan udah dah, goceng dah. Kata setan berapa? Goceng. Kata Allah cepet. Saya tanya nih, hadirin, kira-kira ibu bapak nurutin Allah apa nurutin setan? DKM bilang nurutin setan, ya goceng. Subhanallah, Pak, ternyata di sini modal buat kita, membuat orang, membuat mesin, membuat yatim. Makanya Rasulullah, Khadijah atas bimbingan Rasulullah, Khadijah wanita kaya raya, saudara kaya, luar biasa kekayaannya, membantu perjuangan Rasulullah. Ibu pernah dengar cerita detik-detik terakhir wafatnya Khadijah. Ternyata Khadijah di detik-detik akhirnya wafatnya habis semua hartanya. Ya, bahkan baju yang dipakainya tinggal baju yang dipakai pun udah buruk. Bahkan diceritakan lebih dari 60 tambalan. Coba, ibu mau nggak pakai baju tambalan? Borong. Ternyata tambalan 60 tambalan. Ketika itu orang-orang yang munafik mempertawakannya. Khadijah kesian, dulu dia kaya, dia sadar nikah dengan Muhammad. Belakang ya, bajunya tinggal yang robek yang banyak perlu tambalan. Khadijah tersenyum, lu gak tahu. Kata gua bukan habis Paul, gua pindahkan ke akhirat. Lu melihat dari dunia ini tinggal bisa ini, di akhirat semua udah pindah. Ibu saya tanya, tuh kira-kira harta itu bapak banyakan yang buat akhirat apa banyakan buat dunia? Ibu pas meninggal, ibu meninggal pas meninggal, masya Allah. Tadinya kita sedekah sayang, buat mesin sayang, buat yatim sayang, buat maulid sayang, buat fakir miskin sayang. Tapi akhirnya itu mati. Pas mati ternyata dibuka amalnya, bukain gitu, sama amil perempuan dibuka. Ternyata kaget, ya Allah,
Ternyata di jarinya ada emas, cincin 4 biji. Dibuka lengannya, ternyata ada gelang 6 biji. Ternyata di leher ada emas 50 gram. Di kuping 20 gram, 20 gram. Sekarang pas ibu meninggal, saya tanya, kira-kira itu emas yang nyabutin, yang suruh membuka Pak RT apa ya suami? Suami. Mana suami? Bapak. Ini Pak almarhumah, masya Allah emasnya banyak banget masih dipakai. Akhirnya ya Allah. Ayo, coba Pak tolong diambilin, langsung ambil dompet kecil dicabut. Bapaknya dulu suaminya nggak dicabut. Alhamdulillah. Dibuka gelangnya, alhamdulillah. Ini mau gue nyari kalian semua. Anting ini bukan, alhamdulillah. Bu, akhirnya ibu meninggal udah 7 hari, suami udah tuh, ya, udah duka, udah kira-kira tuh daripada dia dosa, dia masih normal, daripada dia jajan, daripada melakukan dosa, mendingan dia ibadah. Emas ibu ternyata yang dipegang dia 150 gram, cukup buat nikahan. Sekarang saya tanya, emas yang dipakai nikah suami daripada dia zina, ibu ridho apa enggak? Saya mau nanya, ibu ikhlas nggak bu? Hah? Berat. Dia berat jawabnya. Baik bu, kalau ibu belum ikhlas itu udah mampus. Kalau nggak ikhlas, udah emasnya kumpulin. Kan suami kan mau nikah lagi, udah pakai jas, udah pakai jaket. Nah kata saya mah ibu pengen jadi pemedi. Kalau jadi pemedi ibu apa ibu? Cekek. Bo, makanya di sini subhanallah. Ternyata itu harta kita stop. Itu kotak kita stop. Yang kita cari malah yang kecil. Padahal bekal kita. Awas. Makanya sedekah kenapa? Beda sama amal yang lain. Kan Allah manjaha biasanatin falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan 1, maka dibalas 10. Kita sholat sekali, dicatatnya 10 kali. Kita sholat sehari semalam berapa? 5 kali. Kali 10 50 kali. Amal awalnya perintahnya 50 waktu sampai ke umat cuma 5 waktu, cuma dikalikan 10 jadi berapa? 50. Kita sholat sehari semalam cuma 5, dicatatnya 10. Puasa catatannya 10. Bapak puasa sehari puasa berarti pahalanya 10 hari. Kalau puasanya 2 hari 20 hari. Kalau puasanya 3 hari 30 hari. Kalau puasanya sebulan, kalau puasanya sebulan, satu bulan mesti 30. Wih, kan kata saya kalikan 10. Lalu kita puasa sebulan 10 bulan. Kalau 300. Kalau kita puasa sebulan catatannya 10 bulan. Makanya kata Nabi hadis sahih, "Man shoma Ramadana summa atau sita min Syawal, faka'anahu shaumud dahr." Siapa orang yang puasa Ramadan sebulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama juga dia udah puasa setahun penuh. Ayo kita hitung. Puasa Ramadan sebulan kali 10. 10 bulan tambah 6 hari. 6 hari kali 10. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan. 12 bulan. 12 bulan berapa? Nah itu berarti kita puasa Ramadan sebulan tambah 6 hari bulan Syawal, sama kita puasa sebulan penuh, setahun penuh. Itu kalikan 10. Tapi sedekah jariyah bukan 10. Kenapa? Kalau 10 banyak yang sedekah. Sedekah mah bukan 10, beda. Kenapa? Pelakunya jarang, dikit, makanya hadiahnya gede. Kata Allah apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Contoh orang yang mendermakan
itu kaya nanam biji. Nanam apa Pak? Nanam apa Bu? Biji, kaya nanam biji. Saya tanya, biji bisa tumbuh nggak? Biji bisa tumbuh nggak Bu? Ada nggak biji yang kagak tumbuh? Biji apa? Biji mata lu. Kenapa nanam biji? Bukan nanam pohon. Kamasari haba, bukan kamasari sajarah, bukan kayak nanam biji, bukan kayak nanam pohon, tapi nanam biji. Nanam biji harus ketutup. Kalau nanam pohon cukup akarnya itu. Pohonnya jangan di pohon tanam. Akarnya pohonnya jangan. Kalau biji tutup semua. Bapak nanam biji kacang. Nanam biji kacang itu di kebun pagi-pagi. Jangan ditutup semua, tongolkan. Lihat ntar sore. Ada agak? Habis. Dan makanya Pak biji kagak boleh nongol. Awas biji jangan nongol ya. Makanya kenapa? Berarti kalau udah sedekah, no comment, tutup mulut, jangan suka diceritakan. Kata Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan nyebut-nyebut lagi. Jangan. Udah selesai. Subhanallah. Jangan suka pengen disebut-sebut, sebab bisa batal pahalanya. Nanti biji urut, jangan nongol. Kemarin ada loh di Jakarta ya, kalau nggak salah di Cilangkap ya. Itu Pak, orang lagi ngebangun masjid, pas ngebangun masjid ternyata mungutin pakai CCM. Dapat 2.000 pas sore dihitung 500.000, 800.000, sejuta, sedangkan anggaran bangunannya miliaran. Kapan jadinya? Ternyata di dalam kaca, pas suatu hari dilihat di kacanya itu di duit sedekahnya pakai kaca, itu ternyata ada kertas mana? Itu kertas pas dilihat diambil, ternyata cek BRI, dicek BRI, di BRI dicek. Itu ternyata kertas pas dicek, ini kira-kira cek kosong apa isi? Pas dimasukkan ke BRI, ternyata isi ada. Ternyata nilainya berapa? 2 miliar. 2 miliar Pak itu orang sedekah. Ditanyain siapa ini yang sedekah? Orangnya nggak mau diceritain. Subhanallah. Jadi itu masjid, itu saya dirapihkan Pak. Namanya nyari cewek udah mengangkat. Itu cukup sampai kebangun sampai sekarang udah ketahuan siapa itu yang sedekah. Ini orang saking pengen untung pahalanya, takut batal disebut-sebut namanya. Subhanallah. Makanya kita ke sedekah sebenarnya nggak usah disebut-sebut namanya. Kita makan 200 dia diumumkan. Ibu Sinti 200.000. Ibu Mina 300.000. Bu Lurah 1 juta. Kata Bu Lurah kalah sama rumahnya. Makanya kalau apa itu maksudnya? Para alim media kalau dia sedekah orang mau diumumkan sedekah ini ada kemampuan Pak. Ini sedekah saya 10 juta buat masjid. Amin ya Rabbal. Amin. Para alim ya, ini saya sedekah ya, ini 10 juta. Kalau diumumkan jangan terus. Dari saking pengen itu. Sebut gimana ntar kalau namanya masyarakat jadi sujon, sebut aja hamba Allah Rali. Belum bagus banget. Ditambahin makanya Pak kalau bikin masjid apa usah pakai nama kita supaya untuk namanya terlestari, supaya untuk masjid Al-Aliyah. Ya artinya apa? Supaya ya kita udah kalau teman-teman nggak usah tanggungan orang, tangan kasih, tangan kiri nggak usah. Subhanallah. Makanya kebiasaan Nabi Muhammad pun dibiasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan banyak risalah-risalah Ibrahim dilanjutkan oleh Rasulullah, ketawaduannya, bahkan kedermawanannya, bahkan praktek-praktek ibadahnya. Lalu sifat Nabi apa lagi? Jadi banyak banget ya. Aduh ya. Tapi lanjut ya. Belum ada. Allah. Jadi masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum kita berlanjut boleh ya, dia dicatat oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata dalam kitab ini dibuat satu Allah. Namanya
apabila kita baca insya Allah mudah-mudahan satu tak amalkan kita tadi ketika menghasilkan kita ingat apa yang kita maksud dan terutama adalah ampunan dosa, dimudahkan ibadah dan dimudahkan untuk melakukan perbuatan dosa. Nanti Bapak yang baca, saya baca pakai nantinya kita pakai nadanya walaupun belakangnya ini pakai lantas gitu ya, tapi saya pakai yang gampang aja. Allahumma shalli wa sallim ala lam yakalim qatullah mutlaqan abada wa tashabas dimana jamani ya rabbi bil mustafa batik maqasidana firlana وقلبه لم ينام وأن